Di Indonesia memang saat ini mobil listrik lagi ngetren banget, lagi nge-hype banget. Tapi emang rata-rata bentuknya kalau nggak mobil yang mungil, atau hatchback, atau ada juga SUV atau sedan ya. Tapi kali ini nih, ada mobil listrik yang punya kemampuan dia bisa untuk off-road juga. Ini dia, iCar Zero 3. Nah, mungkin teman-teman bingung gitu ya, iCar apa sih gitu kan? Oke, iCar adalah sub-brand dari Chery teman-teman. Jadi sama seperti Tiggo series, ada Omoda series, ini ada iCar series. Tapi memang ini baru iCar Zero 3 ya, atau 03. Waktu itu rekan saya sempat ke Wuhu, China, melihat mobil ini langsung. Tapi di sana namanya Jeku J6. Tapi untuk pasar Indonesia, dia pakai sub-brand namanya iCar ya. Dan di sini adalah tampilan yang Zero 3. Secara bentuk memang mirip banget dibandingkan yang J6 Jeku itu. Tapi kalau di sini memang dia kental dengan logo i-nya. Di sini misalnya kayak gini ya. Dia di depan dia pakai logo i, nggak pakai lagi logo Chery ataupun logo Jeku gitu ya. Jadi memang dia langsung ke sub-brandnya si iCar tersebut. Kalau tampangnya memang dia ini unik banget. Dia SUV yang boxy gitu ya. Dia kemampuan off-roadnya juga nggak main-main ternyata. Tapi nanti akan kita lihat lebih detailnya lagi. Kalau dari tampilan dia boxy banget, tapi tetap terkesan modern ya. Dia pakai lampu-lampu LED di sini, dan bahkan untuk lampunya di sini keren. Dia hurufnya seperti huruf I gitu ya. Nggak cuma di depan, tapi juga di bagian belakang. Lalu di sini juga sudah ada kamera. Tapi kalau ini untuk kamera 360 ya. Sementara kamera yang di atas itu berfungsi untuk fitur ADAS ya teman-teman. Dan ini keciri banget, emang ini gaya off-roadnya yang maskulinnya kelihatan dari bagian bumpernya ya. Dia serba mengotak-ngotak seperti ini, tapi dia tetap ada sensor parkir di bagian depan. Di sini juga ada posisi untuk radarnya ya. Tapi kalau di sini kosongan. Di belakangnya belum ada radarnya. Kita geser lagi ke samping teman-teman. Nah, ini juga over fendernya. Dia lengkap dengan di sini ada lampunya lagi ya. Peleknya juga cukup besar ya. Ini masih pakai pelek standar dan bannya pun ban normal gitu ya. Ukurannya 19 inci teman-teman dengan ukuran 225 55 R19. Tapi kebayang kalau ini diganti, mungkin ukuran peleknya sedikit lebih kecil tapi ban ya pakai ban MT gitu. Jadi untuk kemampuan off-roadnya juga lebih mumpuni. Dan yang saya suka juga karena memang ini mobil diperuntukkan untuk off-road banget ya. Jadi bisa kebayang ya, ini dari departure angle-nya dia memang cukup besar ya, sekitar 30-an. Jadi ketika misalnya menemui gundukan atau tanjakan yang cukup curam gitu, dia nggak akan gasruk ke bagian bumpernya. Geser lagi ke sini, spionnya dia pakai yang model two-tone ya karena warnanya, jadi dia senada dengan bagian atapnya. Tetap ada kamera di bagian samping, sennya juga udah LED, dan tuas pintunya ya mirip-mirip seperti mobil listrik kebanyakan. Kan memang ngetrennya gitu ya. Dia modelnya yang rata dengan pintu. Jadi mudah bukanya juga gampang banget. Dan kalau kita lihat memang ini adalah versi yang modifikasi teman-teman. Jadi kalau pakai yang versi standar ada di bagian sana, ini ada tambahan roof rack di bagian atas ya. Di sini juga ada box tambahan. Jadi untuk menutupi kaca bagian belakangnya dia ada box tambahan buat bawa-bawa barang tambahan lah ya. Ini mengingatkan pada Land Rover ya. Defender kan rata-rata pakai kayak gini juga. Kita geser lagi ke belakang. Kalau tadi yang sebelah kanan itu ada box, sebelah kiri dia ada tangga teman-teman. Iya. Dia tangganya bisa diturunin gitu ya. Jadi dia kelipat, jadi kalau dibuka gitu dia bisa sampai bawah. Dan ini, bagian belakangnya juga unik, jadi lampu belakangnya itu, ini huruf I juga ya. Ini sudah LED, lalu lampu sennya ada di bagian sini juga. Dan kalau emang mobil off-road itu biasanya lekat dengan ban serep yang ada di pintu. Tapi ini bukan ban serep, melainkan ini box lagi ya. Cara bukanya gimana ayo? Ini dia. Mungkin kalau buat
naro perbekalan atau misalnya mau naro kompor buat masak di sini, oke juga kali ya kalau lagi camping ya. Jadi nggak ngotorin bagian di dalamnya. Tinggal ditutup lagi. Emang secara tampilan jadi lebih keren, lebih maskulin gitu. Gaya off-roadnya tetap ada. Di atas ini ada third brake lamp-nya, ini juga unik ya. Di bagian atas, lalu di bagian bawahnya juga ini tetap ada kamera 360. Ini juga ada sensor-sensor, ada 4 titik di bagian belakang. Nah, untuk buka pintunya teman-teman, jadi kita tinggal tekan aja tombolnya ya. Ini agak sempit nih ya. Wow, ini kalau dibuka lumayan besar, bukanya hampir 90 derajat sini bisa dibilang. Dan ini ada untuk biasa ya, untuk kuncinya kalau misalnya supaya dia nggak kesenggol-senggol, dia ada kunciannya. Kalau mau rilis tinggal diputar lagi, jadi bisa untuk ditutup. Di sini juga ada gantungan. Misalnya kalau bawa-bawa apa gitu nih, maksimal per ini 3 kilo ya, per satu gantungan. Terus ini ada lagi tempat penyimpanan kecil. Lalu kalau kita lihat bagasinya, memang bukan yang gede-gede banget teman-teman, tapi ini kalau buat bawa barang-barang harian sih masih lebih dari cukup ya. Kita lihat bagian bawahnya. Ini bawahnya malah ada speaker ya. Jadi dia udah nggak ada lagi ban serep, ini cuma ada tire repair kit aja tuh. Jadi untuk cairan penambal ban di bagian belakang, sama ada ini kompartemen. Harusnya sih ini untuk naro charger ya, yang portable charger, karena ini mobil listrik teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah BEV ya, baterai electric vehicle. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi kecil, sama ini ada gantungan. Biasanya ini untuk cargo net. Jadi kalau di sini bisa cargo net supaya barangnya nggak kelempar ke bagian depan. Nah, ini juga sebetulnya ada yang unik nih, ada detail-detail yang menggambarkan si mobil ini. Kalau teman-teman mungkin bisa perhatiin di sini ya. Ini kayak ada siluet dari si iCar Z3 ini. Keren ya? Oke teman-teman, sebelum duduk saya pengen nunjukin dulu ke teman-teman kalau jok yang baris kedua ini bisa dilipat dan rata lantai. Cuman bukan begini ya. Ini sebetulnya udah lumayan agak rata, tapi sebetulnya ini bisa ditarik dulu deh. Nah, ini jangan lupa diturunin. Jadi dia bener-bener rata teman-teman. Sehingga kita bisa bawa barang yang cukup banyak, dan konfigurasinya juga ini 60-40, sehingga ketika misalnya bawa barang panjangnya cuma segini, butuhnya ini masih bisa untuk duduk 2 orang lagi, atau kebalik. Kalau agak lebar, tinggal ini yang dinaikin ya, lalu bagian sana yang dilipat. Nah ini emang dari, wah empuk banget, sumpah. Ini alasnya empuk banget loh sama sandarannya ya. Ini enak banget sih, tapi emang secara ketinggian si kacanya ini lebih tinggi dari bahu saya, sehingga orang yang duduk di sini kesannya kayak tenggelam gitu ya. Terus ini untuk buka pintunya juga unik, dia pakai tombol tuh ya. Jadi bukan pakai tuas lagi. Lalu di sini ada, oh ini ada tombol untuk ini ya. Tombol untuk buka tutup pintu, sama ini ada tombol shortcut untuk voice command. Open window. Hi iCar. Open sunroof. Okay, the command has been executed. Jadi nggak cuma pengemudi yang bisa melakukan perintah suara, tapi juga penumpang belakang, bahkan ada shortcutnya, ada tombol khusus ya. Tuh, langsung kebuka semua. Asik banget ya. Dan di sini ada armrest seperti biasa, ada cup holdernya juga, lalu ada ini ada fast charging nih sampai 60 watt Type C ya. Tapi kalau yang Type A dia modenya standar nih untuk pengecasannya. Wah ini sih kalau ngecas bakal cepet banget ya. Lalu ada seat pocket seperti biasa, dan penggunaan kombinasi warnanya sih keren ya. Warna hijau dan juga warna
hitam, lalu ada stitching warna orange ya. Ini lain daripada yang lain deh. Biasanya kalau mobil-mobil listrik kayak mungkin ada yang warnanya biru gitu kayak Omoda E5 atau BYD Atto 3 gitu ya, warnanya biru, keren. Tapi ini suatu hal yang beda nih, penggunaan warna-warna hijau seperti ini. Sekarang kita geser ke depan. Terus ini untuk membuka pintu juga dia pakai tombol. Sampai lupa, dia tinggal tekan aja tombolnya padahal kita nyari-nyari tuas masih. Sama ya, jadi nggak cuma di bagian belakang, di depannya pun teman-teman ini joknya empuk banget. Dan tadi saya sempat ngoprek gitu. Tadi mana yang seat ya, tadi kita kesini dulu, jadi dia bisa diatur-atur teman-teman. Nih misalnya kayak backrestnya bisa diatur ya, lumbarnya juga bisa tuh. Jadi dia sebetulnya memang udah elektris, tapi bisa dilakukan dengan dua cara ya. Jadi bisa elektris dari sini, ada tombolnya khusus biasa standar, sama dari tombol head unit. Dan head unitnya ini gede banget, 15 inci secara dimensinya, dan informasinya juga lengkap ya. Ini shortcut controlnya, smart driving. Nah ini untuk fitur-fitur ADAS-nya seperti forward safety assistant, ada lane departure warning, ada emergency lane keeping, drive away info ya. Jadi banyak ya. Lalu untuk ini biasa chargingnya, dan ini V2L-nya ya. Dia jadi bisa mengeluarkan daya listrik dari mobil ini. Ini untuk perlampuan, ini jok tadi ya. Tuh, jadi secara fitur juga banyak. Dan ini untuk kemampuan off-roadnya juga. Ini mode-modenya, jadi modenya itu bahkan sampai ada 8 mode teman-teman. Eco, normal, sport itu mungkin udah biasa ya. Lalu ada mode-mode lainnya yang memang khusus untuk off-road. Tuh. All road, slippery, jalan basah, beach, di pasir-pasir ya. Muddy, lumpur-lumpur, bumpy, mungkin yang jalanan kasar. Jadi memang secara fitur dia lengkap banget. Wih, keren, dan grafisnya asik ya. Keren banget. Lalu untuk fitur-fitur lain ada DVR. Ini DVR-nya banyak ya. Ini juga selain jadi kamera 360, tapi juga bisa merekam, sehingga bisa ketika misalnya ada masalah ini bisa jadi bukti juga. Lalu untuk si panel instrumennya juga memang dia nggak yang gede-gede banget, tapi informasinya juga lumayan ya. Kita bisa untuk range-nya berapa, sisa baterai berapa, lalu mode-mode, sampai itu ada adaptive cruise control-nya bisa diatur lewat situ. Dan setirnya juga simple banget. Ya enteng loh, berarti ini udah nyala nih. Udah gerak-gerak ya? Udah gerak-gerak bang? Ini setirnya enteng banget. Asli ini enteng banget nih setirnya ya. Kebayang kalau misalnya lagi parkir tuh kita muternya bakal enak banget. Terus untuk tuas transmisinya tetap seperti Omoda E5, dia ada di sisi kanan. Sementara untuk yang kiri ini dia untuk wiper ya, untuk tuas wiper. Jadi kalau di mobil-mobil Cina memang dia minimalisir penggunaan tombol ya. Jadi ini tombol setirnya cuma 2 gitu. Ada yang model scroll seperti ini, lalu untuk tombol-tombol di sini juga nggak ada. Bahkan hazard aja ada di bagian atas nih. Gitu. Terus untuk setirnya dia udah tilt, teleskopik juga. Dan karena kap depannya itu tinggi, jadi kita bisa enak banget sih mantaunya. Ngelihat sih ke depannya itu bisa kelihatan banget. Biasanya kan mobil-mobil lain tuh kap mesinnya nggak kelihatan, jadi kita agak susah tuh ngecirin depannya udah sampai mana sih gitu kan. Terus di sini ada buat wireless charger juga ya. Sini ada logonya. Bisa naro handphone juga di sini. Kalau mau ngecas yang di sebelah kiri, ada cup holder di sini. Di bawah juga ada tempat penyimpanan lagi besar. Ada port Type C dan Type A ya. Di sini lalu ada kompartemen lagi. Ini kompartemennya masih begini nih cuma nih. Ini jangan-jangan karena memang ini masih format yang setir kiri ya. Jadi kebukanya modelnya seperti ini. Karena emang infonya ini baru 2 yang setir kanan untuk pasar Indonesia. Jadi emang kayaknya buru-buru nih. Belum di-convert semuanya. Dan mobilnya memang belum dijual secara resmi teman-teman. Nah untuk spek motor listriknya teman-teman, jadi ini ada nantinya akan ada 2 pilihan sistem menggerak ya. Ada yang
rear wheel drive, artinya si motor listrik ada di belakang, ada juga yang all wheel drive. Tapi untuk yang all wheel drive nih, dari spek yang waktu itu Radit juga pernah sempat ngetes JQ-G6, mobilnya sama persis sebetulnya, dia waktu di Wuhu, China. Itu dia tenaganya 279 dk dengan torsi 385 Nm. Klaimnya itu dari 0 ke 100 km per jam itu bisa ditempuh dalam waktu 6,5 detik. Bayangin, 6,5 detik. Kenceng banget sih ya. Dan untuk baterainya dia pakai yang model LFP ya. Untuk kapasitasnya di 69,77 kWh. Dan jarak tempuhnya itu bisa sampai 500 km. Jadi ya udah lebih dari cukup lah untuk jarak segitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.